Baik, banyak sekali bertanya kepada kita, kepada salah dari Bang Agus, banyak bahkan yang tanya, cuman kita di akhir ada pertanyaan dan juga tanya jawab seperti berapa sih Bang sanksinya dan lain sebagainya, banyak banget ini Pak Edi, nanti kita keep dulu. Mungkin saya kasih bocoran dikit, sanksinya berapa, kalau mengcover terus apakah ada perbedaan yang memiliki ekonomi tinggi dan rendah, nanti dijawab ya Pak ya. Saya akan kembali ke Bang Chandra Darusman. Silakan dari Federasi Serikat Musisi Indonesia, silakan Pak. Iya, terima kasih moderator. Selamat siang, salam sehat semuanya. Baik yang ada di ruangan ini maupun para pemirsa ya yang sedang mengikuti juga online ya, milenial dan lain sebagainya ya. Sepertinya yang menonton ini itu dari berbagai macam kalangan ya. Sehingga kita mungkin perlu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bisa menjangkau gitu ya. Terima kasih Dr. Edi atas pemaparannya yang sangat menarik dan sedikit pun saya tidak membantah dan justru memperkaya kita semua mengenai sudut pandang dari Dr. Edi dari segi hukum pidana terhadap hak cipta ini ya. Ini memperkaya pemahaman kita terhadap apa yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan dari Undang-Undang Cipta. Saya bicara di sini, ya selain sebagai Ketua FESMI, Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia, saya juga pencipta lagu dan betul-betul juga merasakan derita dari rekan-rekan pencipta lagu yang lagunya itu dieksploitasi tanpa dihargai. Ya. Kebetulan juga saya memang bergaul dengan pihak-pihak internasional dan juga para administrator ya hak cipta di dalam negeri maupun di luar negeri yang mana memberikan seperti pandangan yang lebih luas tentang permasalahan ini ya. Betul sekali kalau kita melihat dari segi hukum pidana apa yang dikatakan Dr. Edi itu betul sekali ya. Dan sepertinya Dr. Edi ini kalau bicara itu levelnya udah seperti guru besar gitu. Langsung ketemu ya Pak intinya. Cuman apa ya, masyarakat kita nggak semuanya memiliki tingkat intelektual seperti Dr. Edi dan bahkan kita juga harus berpikir secara bahwa kami semua pun juga konsumen ya, ya. Dan sepertinya kan falsafah hak cipta itu mencoba mencari keseimbangan ya antara kepentingan individu dalam hal ini si pencipta atau si pelaku atau si pemilik master rekaman dan juga kepentingan umum ya. Monopoli dalam hak cipta itu tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak 200%. Dia ada pengecualian-pengecualian, pembatasan-pembatasan yang perlu dan memang tertera dalam undang-undang untuk kepentingan umum jangan sampai diabaikan gitu ya. Betul, betul. Nah, kembali ke soal cover atau yang kita sedang kita bicarakan ini ya. Memang fenomena pemanfaatan lagu untuk cover di-upload ya. Itu tidak hanya ada aspek hukumnya, tapi ada teknologinya. Ya. Kemudian ada aspek bisnis modelnya ya. Yang kadang-kadang malah dominan ya, mengalahkan aspek hukum ya. Bukan berarti saya mengecilkan hukum, tidak ya, sama sekali jangan salah terima. Tapi dengan perkembangan teknologi ini sepertinya berbagai aspek itu lebur dalam satu situasi gitu ya. Dan saya rasa musuh kita utama, tanda kutip ya, musuh ya, adalah kekurang pahaman atas apa yang sedang terjadi di dunia seni, dunia musik atas perkembangan teknologi. Atau mungkin sengaja Pak, ya? Sudah paham atau mungkin sengaja? Ya kita kan heterogen ya, betul, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang tahu, ada yang memang tidak tahu. Baik, ya. baik. Jadi kita harus memberikan penjelasan bertahap atau bertingkat. Berkesinambungan. Ya. Sebab ada saja orang yang secara pure ya, dia membuat cover, dia mengupload untuk kesenangan keluarganya gitu ya, atau di pesta perkawinan yang tanpa dikomersialisasikan ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini membunuh kreativitas. Ya, sebab kan undang-undang cipta itu kan keseimbangan antara kebebasan berkreasi dengan tidak melanggar kepentingan individu. Baik. Ya.
YouTube memang suatu korporasi yang menjadi sorotan di tingkat internasional, bukan saja di Indonesia, ya. Dan di tingkat internasional itu sedang terjadi perdebatan yang sangat sengit, yang sangat luas, yang sangat dalam, sangat dibicarakan antara pemerintahan dan sebagainya, bahwa seberapa jauh sih tanggung jawab dari YouTube ini, ya. Karena analoginya begini, kalau perusahaan telepon gitu ya, Telkom gitu ya, dia menyediakan fasilitas telepon ya, sambungan telepon, tapi kalau ada dua pihak berbicara dan merencanakan untuk merampok bank, Telkomnya nggak bertanggung jawab, ya kan? Seperti juga hal ini, YouTube itu hanya platform yang menyediakan orang kalau mau upload itu dipersilakan, ya. Jadi perdebatan di tingkat nasional adalah seberapa jauh tanggung jawab YouTube ini terhadap pelanggaran hak cipta. Nah, kita masuk lebih dalam lagi, yang mengupload itu ya tentunya yang punya channel dan lain sebagainya, ya. Dan yang punya channel juga kita bisa bedakan antara yang komersialisasi dan tidak gitu ya. Jadi poin saya adalah, apalagi teknologi ya, kita juga mesti lihat di mana server itu letaknya. Ya, kalau kita mengupload sesuatu, server itu letaknya di Amerika, bisakah Undang-Undang Cipta kita menjangkau pelanggaran yang dilakukan di server di Amerika? Maka saya katakan bahwa ini bukan hanya permasalahan hukum, tapi juga teknologi dan bisnis model, ya. Tapi ini saya berbicara bukan untuk mengecilkan, ya, bukan untuk mengecilkan penderitaan para pencipta lagu, tidak, ya. Saya berbicara untuk melihat secara keseluruhan bahwa jangan sampai juga kita overuse, overuse itu istilahnya menggunakan senjata itu terlalu kuat, ya. Hukum pidana terlalu kuat sehingga mematikan kreativitas dari masyarakat. Ya. Baik. Yang salah jelas salah, kita tindak. Tapi jangan sampai mereka yang anggota masyarakat yang juga berkreasi tanpa komersialisasi juga malah takut gitu ya. Ini mematikan dunia atau kreativitas gitu ya. Jadi dari segi hukum pidana sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Dr. Edi, tapi permasalahan YouTube dan lain sebagainya tidak hanya melulu urusan hukum pidana, juga urusan jangan sampai mengekang kebebasan kreativitas dan lain sebagainya. Kalau menurut saya penindakan hukum itu bagian dari pendidikan ya. Ya. Jadi kalau kita di sekolah gitu guru menghukum murid itu bukan karena gurunya itu sentimen murid itu, ya. Tapi dia ingin memberikan pelajaran, ya. Betul. Nah, kamu salah di sini, makanya saya tindak, kamu harus berdiri di sudut sana 1 jam, gitu, misalnya gitu. Iya betul. Bagian dari pendidikan, ya. Maka saya pikir dari forum ini mungkin muncul beberapa rekomendasi atau kesepakatan bahwa ya yang salah jelas salah, ya. Tapi masyarakat jangan terlalu takut ya untuk tetap berkreasi dalam rambu-rambu yang bisa dilakukan gitu ya. Sehingga kreativitas berjalan, pendidikan hukum juga berjalan dengan baik gitu ya. Saya juga tidak kerja di YouTube. Saya bukan mewakili itu YouTube, tapi saya mewakili ya tentunya para musisi ya. Tapi saya juga punya latar belakang sedikit, pernah berpengalaman di dunia internasional dan mengikuti perkembangan internasional. Gitu ya. Bahwa memang terjadi perdebatan yang sangat tinggi, high level tentang keberadaan dan tanggung jawab YouTube terhadap pelanggaran hak cipta. Dan kita bedakan lagi bahwa memang para pemilik channel lah yang harus dibahas dan harus disorot gitu ya. Saya hanya mau menambahkan itu, dan lagi-lagi ya, kita kan nasional ini, Undang-Undang Nasional itu baru 82 ya, tahun 1982 yang pertama ya. Betul. Setelah Outer Sweat yang 1917 sampai 1919 itu, sehingga lompatan itu mulai dari 82 sampai ke sini sepertinya masih saja pemahaman tentang undang-undang terbatas ya. Jadi sehingga kita harus terus-menerus melakukan event seperti ini, dan saya salut kepada Saudara Gito dan kawan-kawan yang menyelenggarakan webinar seperti ini untuk lebih meningkatkan pemahaman. Dan tentunya aturan-aturan hukum itu, kalau menurut saya aturan hukum itu dilaksanakan saja dah gitu ya. Dicoba saja. Ya, mau menggunakan pasal pidana di Undang-Undang Cipta, mau perdata, mau niaga, itu dicoba saja gitu. Sebab kita nggak tahu gimana ya,
kita belum banyak pengalaman seperti ini di negeri ini gitu ya. Jadi laksanakan saja, gimana jalannya itu labirin hukum nantinya Ya, akan betul. muncul ya, sehingga terjadi presiden ya. Menurut saya kita udah cukup banyak ya seminar untuk mempermasalahkan pelanggaran. Sekarang prakteknya aja lah gitu ya. Langsung ke Para prakteknya jaksa, saja. para hakim juga meraba-raba kadang-kadang. Mohon maaf Dokter Eko, saya mungkin ini hal baru, apalagi teknologi demikian juga banyak aspeknya. Ya. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan teman-teman milenial. Jangan takut ya, tetap kita bebas berkreasi tapi dalam rambu-rambu. Dan satu lagi terakhir adalah bagi mereka yang ingin membuat cover ya, konsultasikanlah kegiatan Anda dengan publisher ya. Jadi kalau ada yang mau menggunakan lagu, coba dikonsultasikan kepada publisher ya, agar supaya Anda itu bisa tahu apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Baik. Sebab pelanggaran hak moral itu luas sekali seperti dikatakan Dr. Edi ya. Jangan sampai Anda membuat sedih para pencipta lagu yang lagunya dipotong-potong ya, di cover dan sebagainya. Itu saja sementara, dan ini saya hanya memperkaya saja Baik. apa yang Dr. Edi sampaikan yang sangat luar biasa dan penting ya. Tapi saya melihatnya lebih luas lagi bahwa ini bukan hanya masalah hukum. Memang hari ini kita bicara hukum ya. Baik, tapi betul. saya hanya menambahkan ada aspek teknologi, ada aspek kebebasan berkreasi dan masyarakat yang belum 100% memahami aturan-aturan yang demikian. Betul. Demikian, terima kasih perhatiannya. Terima kasih Bang Chandra Darusman selaku Ketua Umum FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Nah, tadi itu kita dengar dari Bang Chandra dan sebagai anak muda yang penuh pembuat konten dan sebagainya, jangan takut tapi tetap melihat rambu-rambu yang ada. Yuk kita melek hukum, kita tanyakan kepada publisher atau tanyakan kepada orang-orang yang pakar ahlinya. Kita tanyakan seberapa jauh kita sudah berjalan. Begitu. Pertanyaan kita skip dulu. Ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman di luar sana, dari para milenial. Tentunya banyak banget ini yang takut ya, makanya berapa sih dendanya dan sebagainya, itu mungkin saya tanyakan kepada Bapak Edi.